Hari pertama selama 90 hari bertahan di hutan. Dari mulai mempersiapkan tenda, menyalakan perapian, mencari makanan yang ada di sekitar, dan langsung memasaknya. Semoga kalian terhibur dan selamat menyaksikan. Di sore hari, aku mulai melangkahkan kaki bersama temanku ke dalam hutan. Tempat yang kami tuju cukup jauh dan sedikit terjal, namun tidak menghalangi kami untuk terus melaju dan melangkah. Sama halnya dengan channelku. Meskipun channelku baru dibuat, aku tidak akan berhenti dan tetap semangat untuk terus berkarya. Karena aku belum punya kerjaan dan ingin menghasilkan uang dari YouTube. Semoga kalian support channel ini dengan cara subscribe. Di sini kami menemukan tempat yang cukup nyaman. Langsung saja kami memutuskan untuk berkemah di sini. Yang kami lakukan yaitu membersihkan tempatnya. Banyak sekali daun bambu yang berguguran di sini. Dan rencananya akan kami gunakan untuk menyalakan api. Dan peralatan yang kami bawa disimpan terlebih dahulu. Kemudian aku membawa daun yang berguguran di sekitaran untuk menyalakan api, agar memudahkan untuk menyalakannya. Dan alasannya kenapa aku mendahulukan untuk menyalakan api, karena di sekitaran sini banyak sekali nyamuk, dan inilah salah satu cara agar terhindar dari serangan nyamuk. Kalian harus sesegera mungkin untuk menyalakan api. Di sini aku agak kesusahan untuk menyalakan apinya karena bahan ataupun daun yang berguguran di sini tercampur dengan daun yang basah. Tapi aku nggak patah semangat, aku mencoba mencari yang kering. Dan kalau bisa jangan daunnya saja, dicampur dengan batang bambu seperti ini. Pastikan yang sudah kering agar apinya nyala lebih besar lagi. Dan di sini aku mempersiapkan tenda yang akan aku pasang di dekat perapian. Ini tendanya benar-benar simpel dan otomatis. Ini cocok banget buat kalian yang memang seperti aku ini tidak biasa hidup di hutan. Di sini aku nekat karena aku gak mau menggantungkan hidupku di rumah aja, hanya menjadi beban keluarga. Jadi aku mencoba untuk mensurvive bagaimana aku bisa bertahan hidup di hutan. Lalu aku menutup jendela di belakang tenda ini, ya bisa disebut jendela, biar nyamuknya itu gak masuk. Kalau kalian nanya di mana belinya, aku udah cantumkan linknya di deskripsi. Silahkan kalian bisa pesan di situ. Setelah aku menutup tirai ataupun jendela tenda, lalu aku mengecek api agar nyalanya itu semakin besar. Dan nyamuk akan pergi dan tidak mencoba menyerangku lagi. Dari sini aku istirahat sebentar, lalu aku melanjutkan aktivitas kembali, yaitu untuk mencari makanan pengganti nasi. Dimana di sini aku mendapatkan singkong di sekitaran tenda, dan aku langsung memotong batangnya, kemudian aku membersihkan rumput di sekitarnya. Tujuannya yaitu untuk memudahkan pencabutan pohon singkongnya. Dan aku congkel-congkel tanahnya seperti ini, dan pastinya untuk memudahkannya juga. Kalian bisa tiru kalau misalkan kalian punya tanaman singkong ataupun pohon singkong di sekitaran ataupun di rumah. Namun aku membutuhkan bantuan untuk mencabutnya karena di sini sangat susah sekali. Dan kalian bisa lihat singkong-singkong yang aku dapatkan bersama temanku cukup lumayan besar, dan pastinya langsung aku membawanya ke sekitaran tenda. Di sini aku mencari daun pisang untuk dijadikan alas daun singkong yang sudah aku bersihkan nantinya. Dan di sini aku mengeluarkan barang-barang yang sudah aku bawa dari rumah, seperti panci, kemudian air, lalu teko untuk menanak airnya, memasak airnya maksudnya ya. Nah, di sini aku keluarkan satu persatu, namun aku di sini merasa haus, lalu aku minum terlebih dahulu karena aku juga manusia, guys. Setelah itu lalu aku potong-potong singkongnya. Setelah dipotong lalu aku kerik-kerik seperti ini. biar nantinya itu memudahkan untuk mengelupaskan
kulit singkongnya. Kalian bisa tiru seperti ini guys. Lalu aku simpan ke belakang satu persatu. Kalian bisa lihat di pinggir aku tadi apinya nyala, dan ini terlihat dari dekat bagaimana cara aku untuk mengerik-ngerik tanah yang menempel di umbi singkongnya. Nah, lumayan kan? Segini untuk malam nanti. Untuk makan malam bersama temanku. Di sini jujur aja guys, aku baru pertama kali hidup di hutan. Lanjut saja, bukannya curhat, aku di sini memotong-motong singkongnya agar mudah nantinya untuk mengelupasnya. Dan sini aku percepat saja ya. Nah, kalian bisa lihat bagaimana cara aku mengupas singkongnya. Ya, menurutku sih cukup lihai aja. Dan kalian harus hati-hati ya untuk mengelupas singkongnya. Takutnya kena tangan, jangan ditiru cara aku untuk mengupas singkongnya. Dan di sini aku langsung mencucinya, dan aku membawa air dari rumah ya. Karena di sini susah banget untuk mendapatkan airnya. Aku sudah jaga-jaga dari rumah untuk membawa air yang belum masak. Di sini aku mencuci singkongnya sampai bersih dan dipastikan tidak ada kotoran ataupun tanah yang menempel. Ya beginilah guys kalau misalkan hidup di hutan nih. Kalian bisa memanfaatkan segala yang ada untuk dijadikan bahan makanan. Seperti salah satunya yang aku lakukan. Aku memanfaatkan singkong di sekitaran tenda. Nah, setelah dibersihkan lalu aku potong-potong seperti ini. Dipotong kecil-kecil biar nanti matangnya itu merata. Karena aku memanfaatkan yang ada dan aku sedikit lihai, jadi cara pemotongannya seperti ini. Kalian jangan lakukan ya pemotongannya itu di tangan, karena takutnya nanti tangan kalian terluka. Kalau bisa pakai alat bantu seperti talenan yang ada di dapur. Cuman kalau misalkan kalian melakukan aktivitas seperti aku di hutan kayak gini, ya kalian bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar. Nah, lalu aku tambahkan airnya, dan di sini aku keluarkan singkongnya satu persatu karena kebanyakan ya, gak muat di pancinya. Dan di sini aku mencari batang-batang bambu yang agak cukup besar untuk menopang si pancinya, biar nantinya itu gak tumpah-tumpah. Nah, seperti ini. Di sini aku agak kesusahan sampai apinya itu agak sedikit padam. Aku mencoba dan terus berusaha agar si pancinya itu terlihat nyaman, posisinya nyaman, dan aku terus meniup apinya agar menyala lagi. Nah, apinya sudah menyala besar dan kita tinggal tunggu saja. Akhirnya singkongnya sudah mendidih dan kita tinggal tunggu saja sampai matang. Dan ini cuacanya sudah mulai gelap, yang menandakan artinya malam hari akan tiba. Dan sekarang alhamdulillah singkongnya sudah matang. Aku kocek-kocek seperti ini biar matangnya itu merata karena airnya mulai surut. Wah, harinya sudah mulai gelap guys. Perasaanku di hutan seperti ini malam-malam agak sedikit was-was. Namun pastinya aku nggak takut karena ditemenin sama temanku. Dan di sini aku mengalihkan singkongnya karena sudah matang. Wow, kayaknya enak guys. Di sini aku pengennya itu singkongnya setelah direbus lalu digoreng, karena kebiasaan aku kalau di rumah seperti itu. Rasanya enak sekali kalau singkong direbus lalu digoreng. Namun karena ini di hutan dan waktu sudah menunjukkan malam hari, jadi aku langsung saja memakan singkong rebusnya. Dan karena aku lapar sekali. Buat kalian semua yang di rumah, mari kita makan bersamaku dan bersama temanku. Wow, enak guys.
Singkongnya matang merata dan tidak cangor kalau menurut bahasa Sunda. Jadi rasa singkongnya itu hipu. Di sini aku sambil bercengkrama dengan temanku. Nyam 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 nyam, enak sekali. Beginilah suasana kalau misalkan kita berkemah di hutan ataupun bertahan di hutan. Dan di kali ini aku memutuskan untuk beristirahat karena sudah lelah dan malam sudah semakin larut. Di sini aku menutup tirai tendanya. Namun aku salah menutupnya. Hal pertama yang harus kalian tutup kalau misalkan double tirai kayak gini atau double layer, harusnya ditutup dari luar terlebih dahulu. Dan kami pun beristirahat terlebih dahulu, dan esok akan kami lanjutkan aktivitas di hutan bersama temanku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Di sini kami beristirahat dulu. Besok akan kami lanjutkan aktivitasku bersama temanku di hutan. Dan selamat istirahat.